Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pemrograman berorientasi objek. Pertama, kita akan belajar tentang konsep pemrograman berorientasi objek. Jadi, apakah konsep PBO itu sendiri? Nah, ide dasarnya itu adalah menggabungkan data dan fungsi menjadi satu kesatuan unit yang dikenal sebagai objek. Jadi, idenya itu dari objek-objek itu dijadikan dalam satu tempat nanti. Jadi setiap benda itu dikatakan adalah sebuah objek. Nah, dalam PBO sendiri atau pemrograman berorientasi objek ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu ada sebutan objek, ada kelas, ada atribut, dan ada metode. Objek itu sendiri itu apa sih? Objek itu di dunia nyata, tiap objek memiliki ciri atau tingkah laku. Jadi misalnya ada objek siswa, ciri-cirinya itu apa? Ya, ciri itu ada yang bisa dilihat, seperti warna, kulit, suara, jenis kelamin. Atau kalau ciri-cirinya siswa itu pakai baju apa, berwarna apa. Nah, itu namanya ciri-ciri yang ada dalam objek. Nah, tingkah laku tuh apa yang bisa dilakukan oleh si siswa itu. Misalnya dia bisa berlari, menulis, makan, belajar, membaca. Nah, itu yang namanya tingkah laku. Nah, di dalam programming ini, ciri dari tiap objek itu digambarkan atau diimplementasikan itu menjadi atribut atau variabel. Jadi, misalnya kayak ada objek siswa, dia punya atribut. Atribut itu apa? Yang menempel pada objek tersebut. Misalnya nama siswa, umur siswa, alamat siswa, jenis kelamin, ulang tahun siswa. Nah, itu namanya atribut atau variabel yang dipunyai hanya oleh objek tersebut, bukan oleh objek-objek yang lain. Misalnya siswa sama-sama punya nama, tapi kan setiap objek atau setiap siswa itu mempunyai nama yang berbeda. Nah, itu nanti disebut dengan variabel. Nah, tingkah laku yang bisa dilakukan oleh objek tersebut itu digambarkan atau diimplementasikan menjadi metode atau fungsi. Nah, misalnya kayak ada siswa namanya Budi. Berarti atributnya yaitu nama Budi, dan tingkah lakunya Budi ini tadi bisa ngapain. Misalnya Budi ini bisa makan, bisa membaca, bisa minum, bisa lari. Nah, itu nanti yang disebut dengan metode. Contohnya seperti ini. Ada objek namanya balok. Nah, data yang ada dalam balok, kalau kalian pernah belajar tentang matematika, tentang balok, menghitung luas atau volume balok, pasti yang dibutuhkan itu adalah panjang, lebar, dan tinggi. Itu yang menempel pada balok. Atau atributnya balok itu ada panjang, lebar, dan tinggi. Nah, fungsi yang bisa dilakukan oleh kita kepada balok tersebut itu apa? Kita bisa menghitung volumenya, menghitung luas permukaannya untuk balok itu. Nah, itu akan dibangun melalui beberapa persegi panjang yang mempunyai data panjang, lebar, dan tinggi, dan fungsi masing-masing pada balok tersebut. Jadi kayak ada satu kelas ya. Kelasnya ini nanti namanya bangun ruang. Objeknya apa? Ada balok. Atau kelasnya itu balok. Nah, balok itu disusun oleh objek-objek. Objek-objeknya apa? Ada nanti persegi panjang 1, persegi panjang 2, persegi panjang 3, dan lain-lain yang membangun balok itu sendiri. Itu yang namanya objek. Lah, kelasnya namanya balok. Lah, apa yang ada yang nempel pada balok tersebut? Ada namanya, ada lebarnya, ada tingginya, ada panjangnya. Nah, yang bisa dilakukan oleh balok itu apa? Itu nanti disebut dengan metode. Apa aja berarti? Menghitung volume, menghitung luas, itu yang bisa dilakukan dengan menggunakan kelas balok. Nah, ini adalah contoh kelas. Misalnya contoh kelas itu kita sering melihat banyak objek dengan model yang sama. Objek tersebut memiliki perbedaan atau tidak. Misalnya ada mobil dan mahasiswa. Nah, kelas ini adalah kumpulan beberapa objek.
yang bisa memiliki sifat yang sama ataupun memiliki sifat yang berbeda. Objek-objek itu dikumpulkan menjadi dalam satu kelas, misalnya dalam kelas 11 RWL. Akan ada banyak objek, misalnya berarti kan ada misalnya Ani, Budi, Joko, Rani, Ardi. Mereka ini adalah 5 objek yang masing-masing. Mereka sama-sama siswa, tapi mereka mempunyai atribut yang berbeda. Nama itu pasti berbeda, alamat beda, tempat tanggal lahir juga pasti beda. Nah, kelas itu kumpulan dari objek-objek atau benda-benda atau orang atau apapun yang mempunyai kesamaan ataupun tidak dikumpulkan menjadi satu. Itu namanya kelas. Contohnya seperti ini. Ada siswa. Siswa ini adalah sebuah objek. Ada buku. Buku ini adalah sebuah objek. Siswa ini mempunyai nomor induk dan nama. Nomor induk dan nama itu adalah atribut yang menempel pada siswa tersebut. Nah, yang bisa dilakukan oleh siswa tersebut adalah menulis, sekolah, dan makan. Berarti yang bisa dilakukan itu adalah namanya metode atau buku. Nanti ada namanya, nama kelasnya. Kelasnya ada kelas buku. Jadi ada buku, mempunyai kelas. Kelasnya itu terdiri dari beberapa buku. Nah, nanti setiap buku itu pasti punya atribut yang menempel pada buku tersebut, yaitu nomor buku dan judul buku tersebut. Atribut itu diingat-ingat adalah sesuatu yang menempel pada sebuah kelas atau objek. Nah, yang bisa dilakukan sama buku itu apa? Yaitu dibaca, disampul. Itu adalah sebuah metode atau sesuatu yang bisa dilakukan oleh buku tersebut. Nah, contohnya gini, ada nama siswa. Siswa ini mempunyai nomor induk 004 bla bla bla. Ini setiap siswa nomor induknya pasti nggak mungkin sama dengan nomor induk siswa lain. Jadi bisa disimpulkan bahwa objek itu atributnya nggak akan sama dengan objek yang lain. Objek satu dengan objek yang satu lainnya nggak akan sama, karena pasti cuma ada satu. Misalnya yang namanya Darto ini, pasti atributnya nomor induknya ya ini. Ya cuma ini aja, nggak ada nama Darto lagi dalam kelas itu yang nomor induknya sama. Nah, baru nanti metodenya atau yang bisa dilakukan itu mungkin bisa jadi sama dengan objek lain. Misalnya menulis, sekolah, dan makan. Misalnya ada anak lagi, satu namanya Rani. Rani punya NIM 041501 misalnya. Namanya Rani dan nomor induknya pasti beda. Jadi atributnya pasti beda, cuman metodenya mereka sama-sama bisa nulis, bisa sekolah, bisa makan. Nah, kalau ini ada namanya objek buku. Nah, buku ini kan terdiri dari beberapa macam buku. Nah, dengan atribut B001, judul bukunya itu adalah tentang BBU. Kalau misalnya ada B002, pasti judul bukunya bukan BBU. Karena atribut itu hanya ada satu pada satu objek, hanya menempel dan identik pada objek tersebut, tidak pada objek yang lain, nggak mungkin sama. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh buku tersebut? Berarti buku itu bisa dibaca atau disampul. Misalnya B002 dan dengan judul pemrograman database. Mereka akan mempunyai atribut yang berbeda, tapi mereka mempunyai metode yang sama, bisa dibaca dan disampul. Nah, ini adalah contoh hubungan antara kelas dan objek. Ada namanya kelas manusia, orang, person. Nah, objeknya itu apa? Objeknya itu ya Budi, Lucy, dan Sri. Jadi objek itu adalah bagian dari kelas. Ini tadi yang kita sebut terus atribut dan metode. Tahu metode. Atribut itu apa? Atribut itu data yang menentukan ciri dari suatu kelas atau objek.
bisa disebut juga data dari anggota. Jadi atribut itu sesuatu yang hanya menempel pada objek satu tersebut. Nggak akan ada atribut yang sama dengan objek yang lain. Dari satu anak dan satu anak yang lain di kelas kalian nggak akan ada yang namanya sama dan nomor HP-nya sama. Terus misalnya itu kan jarang terjadi. Nah, itu namanya atribut yang nempel pada objek yang punya ya cuman objeknya aja. Objek lain tuh nggak punya, itu namanya atribut. Nah, metode itu sendiri atau metode adalah fungsi yang dilakukan oleh kelas atau yang dikenakan terhadap kelas. Bisa disebut juga sebagai fungsi anggota. Nah, metode itu apa yang bisa dilakukan oleh objek tersebut. Misalnya kan kayak siswa, apa yang bisa dilakukan oleh siswa? Siswa bisa makan, bisa belajar, bisa tidur. Nah, itu metode yang bisa kita lakukan. Jadi kalau atribut itu yang sesuatu yang identik sama objek yang ada di diri objek itu. Nah, kalau metode itu yang sesuatu yang bisa dilakukan. Nah, untuk materi hari ini tentang pengenalan pemrograman berorientasi objek sampai di sini. Setelah ini akan ada soal latihan yang akan Ibu berikan dan semoga kalian memahami tentang pemahaman pemrograman berorientasi objek tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.